topik riset itu harus paham dulu yang namanya RIRN dan di breakdown ke dalam wilayah kompetensi keilmuan yang dimiliki oleh kita masing-masing. Bapak Ibu, ini sejak zaman kalau nggak salah Pak Nasir ya, Prof. Nasir Menristek Dikti itu sudah mengawali yang namanya RIRN, Rencana Induk Riset Nasional, yang itu di breakdown menjadi PRN. Ya, PRN itu apa namanya? Prioritas Riset Nasional. Ini tahun yang kemarin 17-19, tapi sekarang kita fokusnya dari sini. Pak, ini kok yang IT nggak ada ya? Yang elektronika nggak ada ya? Yang komputer nggak ada ya? Monggo, ini semua adalah arah kebijakan dari negara. Ada perpresnya, nomor 38 tahun 2018. Sehingga kalau bisa kita mengikuti pola yang ada di sini. Ya kalau kita bilang sih, kalau orang Jawa bilang ya dipas-paski gitu. Jadi disesuaikan lah biar nyambung gitu ya. Dan jangan lupa pula bahwasanya RIRN itu oleh kampus masing-masing, oleh pengelola di Lemlit kita masing-masing atau di LPPM itu pasti sudah diterjemahkan ke dalam bentuk RIP tadi atau Renstra. Nah, Renstra itulah yang nanti kalau kita mengambil skema desentralisasi itu yang akan digunakan. Tapi kalau Bapak Ibu ikut kompetitif nasional, artinya langsung ditangani oleh Jakarta, Bapak Ibu ambillah yang ini. Pangan, energi, kesehatan obat, transportasi, produk, rekayasa keteknikan, Hankam, ya, maritim, Sosbud ini, PDK dan lain sebagainya. Pak, yang kita kok nggak ada? Jangan khawatir, kita ada nomor 5 ini, produk, rekayasa keteknikan dan juga ini bidang riset lainnya. Ya, paling tidak pastilah semua sekarang dibutuhkan riset IT juga ya yang akan mendukung dari semua hal yang ada di sini. Tergantung kita nanti bagaimana untuk bisa membreakdownnya dan juga kolaborasi antar prodi itu juga jadi satu hal yang penting juga, dan juga mungkin kolaborasi antar perguruan tinggi juga bisa ya. Yang penting ada kompetensi yang sesuai dengan tugas yang nanti diplotting di situ sehingga nilainya juga bisa maksimal. Nah, terkait yang ada di ranah kita sekarang, ya, ini kita mungkin Pak Moderator, saya masih ada berapa waktu, Ji? Ada berapa lama? Masih tinggal 5 menit, Pak. Oh, baik. Silakan. Baik. Ya, jadi untuk topik ya, saya kan tidak akan panjang lebar membahas, tapi intinya topik di bidang komputer, elektronik, dan instrumentasi itu pasti akan inline dengan masing-masing keilmuan Bapak Ibu semua. Saya lihat yang daftar hari ini yang hadir adalah teman-teman yang terkait dengan komputer, elektronik, dan juga instrumentasi. Sehingga yang tampil di depan Bapak Ibu semua ini itu adalah masing-masing bidang ilmu yang itu bisa dikembangkan, bisa dilanjutkan, ya, diinovasi, dan juga dasarnya kita bisa melihat dari beberapa previous work atau sumber atau roadmap atau karya-karya orang sebelumnya. Sama kalau kita mau membimbing skripsi atau TA anak didik kita, ya, pasti kita akan mencoba mengarahkan sesuai yang diminati, sesuai yang diinginkan. Nah, keilmuan ini semua pasti akan ranahnya adalah pada ini. Bapak Ibu jangan lupa bahwasanya penelitian seperti apa yang dapat didanai oleh pemerintah dan juga instansi di luar sana, tetapi kita juga harus memperhatikan terhadap roadmap kita nanti ke depan seperti apa. Ya, jadi kuncinya adalah kita tidak sekedar hanya mendapatkan dana hibah, tetapi paling tidak hibah itu bisa nanti sinergi dengan kepentingan kita ke depan seperti apa. Karena saya yakin dan pasti ya, dosen itu pencapaian tertinggi adalah di Java guru besar atau profesor. Ya, dan mungkin bagi teman-teman yang masih muda, yang masih fresh graduate, yang barusan jadi dosen, hal ini juga harus diperhatikan. Karena banyak teman-teman di kampus itu yang salah arah, ya, salah tujuan. Jadi kalau di PPAK, di tim PAK Dikti ya, kalau kita mengajukan pangkat atau Java itu pasti akan diperhatikan itu 3 hal.
pendidikan terakhirnya itu apa bidangnya, mata kuliah yang diajarkan itu apa, karyanya yang relevan dengan mata kuliah dan pendidikan terakhir itu apa. Nah, 3 hal ini yang oleh tim PAK jadi digunakan untuk menentukan bahwa seseorang itu bisa maju ke LK atau sampai ke guru besar. Jangan sampai Bapak Ibu mengorbankan keilmuan S3 atau S2-nya dengan pindah haluan ke ilmu yang baru, yang itu beda jauh dengan keilmuan S3 atau S2 kita, sehingga nanti akan berakibat ke Bapak Ibu di pengurusan Javanya tidak nyambung. Nah, ini yang mumpung belum terlambat, jadi saya sarankan, karena ini juga inline dengan pengurusan Java juga ya, atau Javung, sehingga S2 kita itu atau S3 kita itu sangat menjadi dominan ya, ketika kita tuh mau melangkah untuk bisa diberikan oleh Kaprodi kita mengajar. Jangan pernah mau ya diminta untuk mengajar mata kuliah yang tidak sesuai dengan keilmuan kita. Ya, bukan jangan mau, tapi gini, boleh kita mengajar beberapa mata kuliah, tapi minimal ada satu yang inline, yang sama. Contoh saya ini ya, S3-nya adalah computer vision, ya, atau di image processing lah, ya. Saya juga harus mengajar, paling tidak, meskipun saya ngajar mata kuliah banyak gitu ya, tapi ada satu mata kuliah yang inline dengan S3 saya. Apa itu? Kalau saya ngajarnya matkulnya adalah computer vision, atau pengenalan pola, atau image processing. Itu inline, nyambung, ya. Terus jangan lupa juga karya kita, penelitian kita, hibah kita harus relevan. Apa aja? Kalau saya berarti harus ya sesuai dengan keilmuan dan juga mata kuliah, ya saya akan fokus ke computer vision dan image processing. Nah, di situ yang akan harus kita kejar. Ya, sampai ganti-ganti pun tidak masalah, asal topiknya, temanya, skopnya, domainnya itu tidak jauh berbeda. Saya kira ada banyak irisan yang bisa kita kembangkan di situ. Nah, ini kalau saya bilang ada namanya istilah PPKO ya, pendidikan, penugasan, karya, dan outcome. Ujung terakhirnya adalah outcome luaran dari karya kita yang dasarnya adalah keilmuan dan juga penugasan matkul tadi, itu harus bisa nanti diterjemahkan ke dalam apa? Hilirisasi. Kalau nggak bisa apa? Ya ke karya kita untuk pengabdian masyarakat dan juga rekognisi. Asal kita bisa berguna untuk tempat lain, berkarya, ya, untuk mungkin menjadi konsultan misalkan, atau mungkin menjadi apa yang asal itu relevan, itu sekarang menjadi di era MBKM ini menjadi satu hal yang luar biasa untuk memperkaya, ya, dan sangat inline dengan pengurusan Java kita ke depan untuk bisa menjadi guru besar. Saya yakin ya, tidak hanya orang akademik, tapi orang vokasi pun sekarang juga banyak profesor ya, bahkan dari Politeknik juga banyak yang mengajukan profesor. Saya punya teman dari Politeknik juga, itu juga sedang mengajukan profesor, karena sekarang tidak ada dikotomi akademik dan vokasi. Kalau dosen ya harus berkarya, dosen harus mengajar dan menghasilkan outcome, punya rekognisi, punya pengabdian, dan itu menjadi satu kesatuan yang runtut dari depan sampai ke belakang. Nah, terkait dengan contoh proposal atau tema topik apa yang didanai atau topik apa yang mungkin berpeluang untuk kita bisa dapatkan di hibah, saya tidak akan panjang lebar untuk menjelaskan, tapi intinya Bapak Ibu monggo teruskan, lanjutkan dari apa yang sudah Bapak Ibu kuasai di pendidikan terakhirnya, mata kuliah yang juga inline dengan pendidikannya, dan juga karyanya yang sekarang sedang dijalankan seperti apa. Kalau itu dijaga betul mulai sekarang sampai ke depan, insya Allah semuanya akan lancar dalam mengajukan hibah, lolos setiap tahun gitu ya, dan juga nanti di pengurusan Java, dan juga karya-karya yang digunakan untuk akreditasi, untuk ISK, untuk IPPA, itu semua pasti akan inline ke sana, support ke sana, dan itu akan membaikkan ya, dan Bapak Ibu bisa jadi portofolio atau sosok yang nanti itu dijadikan panutan untuk bisa mendidik adik-adiknya selanjutnya gitu ya. Nah, masalah ilmunya seperti apa, ini contoh yang pernah saya dapatkan sejak tahun 2014, 15, 16, 17 sampai tahun kemarin. Ini contoh konsistensi penelitian ya yang saya lakukan karena saya di computer vision, sehingga ini contoh-contoh yang mungkin nanti Bapak Ibu bisa jadikan acuan saja. Jadi di 2 tahun ini saya 2 tahun dapat hibah itu di rekayasa face tracking ya, masuknya nanti ke pengenalan wajah juga. Tahun 16-17 saya masuk lagi ke hibah bersaing
itu sudah kerancang bangun sistem presensi menggunakan face recognition. Tahun 17-18 saya masuk ke hibah pasca doktor, itu algoritma ya, pengembangan untuk rekonstruksi citra 2D ke 3D, tapi masih di face recognition. Yang tahun 2 tahun terakhir, kemarin saya penelitian dasar, itu sudah ranah ke sistem presensi, tapi menggunakan metode hybrid feature extraction. Ini contoh konsistensi kita, ya. Jadi ini ada berapa tahun? 2, ini 7-8 tahun ya. Terakhir saya geluti di riset saya, intinya jangan pernah kita kesana kesini gitu ya. Ada konsistensi di situ sehingga nanti bisa lebih enak. Dan kita pun keilmuan kita bisa digunakan untuk jadi reviewer atau katakanlah untuk jadi reviewer jurnal ya. Bahkan kita kadang juga di-invite untuk melakukan pengecekan jurnal di luar negeri juga. Nah, itu juga akan support terhadap pengurusan Java kita menjadi guru besar. Saya kira itu Bapak Ibu, sedikit dari saya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Nah, nanti untuk sesi berikutnya silakan kita untuk melaksanakan sesi diskusi dan tanya jawab. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator.